Kanal Informasi dan Inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam Halo RRI untuk hari ini ya, di hari Jumat 26 September 2025. Halo RRI merupakan program khusus yang kami hadirkan untuk Anda dapat memberikan keluhan ataupun juga masalah ya seputar layanan publik. Jadi boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, pendengar, kami hadirkan satu informasi berikut ya, menantikan Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI ini mengenai Lembaga Administrasi Negara LAN bersama Kementerian Sosial RI yang melaksanakan kegiatan monitoring dan juga evaluasi atau MONEF terhadap pelaksanaan sekolah rakyat di Sentra Budi Perkasa Palembang dan IPWL Sriwijaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan LAN Agus Sudrajat dengan tujuan memastikan program berjalan sesuai arah dan juga dapat mencetak generasi muda unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Dalam kunjungannya, Agus menegaskan bahwa MONEF ini bersifat berkelanjutan untuk mendeteksi hambatan maupun peluang sejak dini. Ia menyampaikan bahwa filosofi sekolah rakyat ini bukan hanya soal penguasaan akademik, tetapi juga pemberdayaan kemandirian serta pembentukan karakter kuat. Pendengar, sekolah rakyat ini juga diarahkan untuk menjalin kolaborasi strategis dengan TNI dan juga Polri, khususnya dalam pembentukan mental dan fisik para siswa. Menurut Agus, kerjasama ini penting untuk melatih kedisiplinan, daya juang, dan juga cinta tanah air, sehingga generasi muda benar-benar siap menghadapi tantangan global, serta menjadi benteng moral bangsa di masa depan. Dengan kurikulum vokasional berbasis kearifan lokal, sekolah rakyat dirancang agar para siswa mendapatkan keterampilan praktis sesuai potensi wilayah masing-masing. Di daerah pesisir, siswa diajarkan pengolahan hasil laut, di desa pertanian modern, sementara di kota wirausaha digital. Pendekatan ini menjadikan sekolah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi lokal. Dukungan lintas sektor pun terus menguat. Sejumlah OPD instansi vertikal dan juga perusahaan nasional seperti Astra, Pertamina, Pupuk Pustri, serta bank-bank BUMN terlibat aktif dalam pelatihan akses permodalan hingga link and match dengan dunia kerja. Tidak hanya itu pendengar, LAN juga tengah mengembangkan Akademi Sekolah Rakyat untuk memperkuat tata kelola dan juga kolaborasi. Akademi ini akan melatih kepala sekolah, pendidik, serta mitra dari sektor TNI Polri, dunia usaha, komunitas hingga budayawan agar bisa mendukung program ini secara berkelanjutan. Nah, Agus menutup kunjungan dengan menyampaikan optimismenya bahwa sekolah rakyat ini akan menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan dan juga membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ya pendengar, pastinya kami masih terus hadir ya untuk Anda, menemani Anda dalam program Halo RRI, program khusus yang tentunya memberikan ruang ya bagi Anda untuk menyampaikan keluhan atau juga masalah seputar layanan publik bisa Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu. Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ. Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bass, dan ukulele. Sedangkan untuk penari tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender. Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan. Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin.
Tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya? Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga. Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2 faktor. Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya, terima kasih pendengar, terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi kami masih hadir untuk Anda dalam program Halo RRI. Program khusus yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 08217927
Baik pendengar, beberapa waktu lalu ya kami juga telah mendapat respon dari pendengar kita. Ada Bapak Yusmadi yang ada di Kecamatan Sukarame, Sukakarya. Ini terkait tiang yang miring yang ini juga telah mendapatkan respon dari pihak PLN. Dan PLN ini meminta nomor kontak Pak Yusmadi ya. Jadi Pak Yusmadi ini boleh dikirimkan nomor kontaknya agar bisa berkomunikasi secara personal. Jadi untuk Anda mungkin saat ini sedang mendengarkan, Pak Yusmadi ini bisa menghubungi kami melalui WA juga bisa ya di 0821 7927 9090. Dan tentunya juga nantinya kami akan menyerahkan ya nomor telepon Bapak Yusmadi ke pihak PLN untuk nanti bisa berkomunikasi secara lebih personal. Baik, untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin bergabung ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait masalah atau juga keluhan layanan publik, ini bisa bergabung di Halo RRI, program yang kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga ke pukul 10 ya. Kita ke informasi berikut ini ya pendengar. Ini mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 7 Palembang usai menyelesaikan agenda di Kabupaten Banyuasin. Sekolah yang terletak di Sentra Budi Perkasa Palembang ini merupakan bagian dari program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan juga berkualitas. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di SRMA 7 yang saat ini menampung 100 murid dan didukung oleh 31 tenaga pendidik. Sekolah ini telah beroperasi sejak Juli 2025 dan dilengkapi fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, masjid hingga klinik kesehatan. Proses pendidikan di sini juga mengutamakan pembinaan karakter, kedisiplinan dan juga kemandirian. Nah, pendengar, Wakil Presiden Gibran menekankan bahwa pendidikan tidak hanya soal angka partisipasi sekolah, tetapi juga soal memberikan harapan dan juga masa depan bagi anak-anak dari keluarga sederhana. Ia memuji SRMA 7 Palembang ini sebagai contoh konkret bagaimana akses pendidikan berkualitas dapat mengangkat derajat masyarakat miskin dan juga rentan. Suasana haru dan semangat mewarnai kunjungan tersebut. Anak-anak menyambut Wakil Presiden dengan lagu dan juga yel-yel penuh semangat. Mereka merasa senang bisa belajar tanpa ketergantungan pada gawai dan menjalani kehidupan berasrama yang membentuk kemandirian. Orang tua siswa pun merasa bangga melihat perubahan positif anak-anak mereka. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat program pendidikan berbasis masyarakat agar tidak ada anak Indonesia yang tertinggal. Dengan semangat cerdas bersama tumbuh setara, pendidikan diharapkan benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Kunjungan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian. Terjak keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta.
bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas. Pelukanmu bersamamu, dan tanpamu aku hilang selalu. Kabut malam, terbiasnya harapan yang tersimpan, sucita bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta. Dengarkanlah permintaan hati yang teraniaya sunyi, dan berikanlah arti pada hidupku yang terhempas, yang terlepas. Pelukanmu bersamamu, dan tanpamu aku hilang selalu. Bersamamu dan tanpamu aku hilang selalu. Terlepas. Pelukanmu bersamamu, dan tanpamu aku hilang selalu. Bersamamu dan tanpamu aku hilang selalu. Masih bersama Anda, Halo RRI. Salam jumpa pendengar Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda yang sudah sedari tadi bergabung bersama kami di 92,4 FM Persatu RRI Palembang. Kami ucapkan terima kasih ya. Terus bersama kami di 92,4 FM Persatu RRI Palembang dalam program Halo RRI, program yang kami hadirkan khusus memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Jadi boleh disampaikan
melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kami kembali melanjutkan informasi berikutnya ya pendengar di Halo RRI sembari menantikan Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI ini. Ini mengenai kerusakan jalan pada ruas Jalan Nasional Palembang Betung yang sempat viral karena kerap menimbulkan kecelakaan dipastikan segera diperbaiki. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan darurat. Anggaran ini disiapkan sebagai solusi jangka pendek untuk memperbaiki kerusakan parah, khususnya di sepanjang 13 km ruas jalan yang bergelombang. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Pemkab Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan, dan Kementerian PUPR di Jakarta. Pendengar, PPK 15 BPJN 1 BPJN Sumsel Tuku Zulhadi mengatakan perbaikan jalan ruas Palembang Betung ini dilakukan melalui dana preservasi dengan kebutuhan anggaran sekitar 17 miliar rupiah. Alokasi anggaran tambahan ini akan difokuskan pada perbaikan jalan yang bergelombang. Menurut Zulhadi, penanganan ini merupakan program jangka pendek yang ditargetkan selesai pada Desember 2025. Proses pengerjaan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengupasan gelombang di 12 titik yang paling parah. Walaupun waktu pengerjaan sangat singkat, ia berharap perbaikan dapat segera terrealisasi. Anggaran tambahan ini menurutnya diharapkan dapat membantu menanggulangi kondisi jalan yang kerap membahayakan pengendara, terutama sepeda motor. Pendengar, Zulhadi juga tidak menampik bahwa kondisi jalan yang rusak parah sebagian besar disebabkan oleh kendaraan overdimension dan juga overload atau odol yang melintas ya. Ia menjelaskan kapasitas jalan Palembang Betung ini sebenarnya hanya dirancang untuk beban 10 ton, namun banyak truk yang melintas melebihi kapasitas tersebut bahkan hingga 40 ton. Ya pendengar, kami masih terus hadir untuk Anda, menemani Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung, ada keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik, boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap terus bersama kami. Masih bersama Anda, Halo RRI. Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Henway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Henway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Henway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Henway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS-ONE, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah phagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans. Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya pendengar, sudah pukul 9:46 saat ini. Kami terus temani Anda masih dalam program Halo RRI, program khusus yang kami hadirkan ya, memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik. Boleh disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik pendengar, kami informasikan kembali khususnya untuk Bapak Yusmadi yang beberapa waktu lalu telah memberikan informasi ya terkait tiang yang miring. Ini sudah mendapatkan respon dari pihak PLN dan pihak PLN ini meminta nomor kontak handphone ya untuk Bapak Yusmadi agar bisa berkomunikasi secara personal. Boleh disampaikan melalui WA kami di 082179279090 ya Bapak Yusmadi. Mungkin saat ini sedang mendengarkan program Halo RRI ya. Silakan di chat saja ya. Nanti nomor teleponnya ini kita akan sampaikan ke pihak PLN. Baik pendengar, pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Halo RRI. Saat indah yang ku lalui bersamamu, melukis
dalam lubuk hati. Dan bila waktu akan buktikan janji itu, ku serahkan padamu apapun yang ku mampu. Harus ku akui, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Oh hanya pada dirimu ku ingin kau mampu terima hatiku, terima akan cintaku. Satu rasa yang haus menyentuh bayangmu, menyisakan semua yang ku rasa. Harus ku akui, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Oh hanya pada dirimu ku ingin kau mampu terima hatiku, terima akan cintaku. Harus ku akui, aku sayang kamu, hanya pada dirimu. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih bersama Anda, Halo RRI. Ya pendengar, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari ini ya. Dan terima kasih, ini kami sampaikan untuk Pak Yusmadi yang sudah menghubungi kami ya untuk responnya nanti dari pihak PLN. Nomor telepon yang sudah Bapak sampaikan ini akan kami berikan kepada pihak PLN untuk bisa berkomunikasi secara personal ya. Baik pendengar, pastinya masih di program Halo RRI untuk kesempatan hari ini. Program yang kami hadirkan memberikan ruang bagi Anda untuk menyampaikan keluhan ataupun juga masalah ya seputar layanan publik. Baik, kita ke informasi selanjutnya di program Halo RRI ini mengenai program cek kesehatan gratis yang digelar di 16 sekolah dasar di wilayah Lemabang dan juga sekitarnya. Mengungkap kondisi kesehatan siswa yang memprihatinkan dari 3.062 siswa yang menjalani pemeriksaan selama Agustus 2025, sekitar 88% atau 2.694 anak ditemukan mengalami karies gigi atau gigi berlubang. Pemeriksaan ini merupakan inisiatif dari Puskesmas Sabo Kingking Palembang yang menyasar kesehatan anak-anak usia sekolah dasar. Sebanyak 3.962 siswa menjadi target program, namun sekitar 900 siswa menolak diperiksa dengan berbagai alasan. Hal ini disampaikan Dr. Syafira Sepriana, penanggung jawab CKG Puskesmas Sabo Kingking. Pemeriksaan ini tidak hanya fokus pada kesehatan gigi, ada 11 jenis
pemeriksaan lain yang dilakukan, mulai dari penglihatan, pendengaran, hingga kondisi paparan asap rokok. Salah satu hasil mencengangkan adalah temuan bahwa 52% siswa terpapar asap rokok pasif, mayoritas berasal dari kebiasaan merokok orang tua di dalam rumah. Selain itu, pendengar, ditemukan pula 45% siswa mengalami penumpukan kotoran telinga dan 21,9% lainnya memiliki gangguan penglihatan yang membutuhkan tindak lanjut. Pihak puskesmas menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan termasuk nomor induk kependudukan atau NIK siswa ini hanya digunakan untuk kepentingan pengisian aplikasi Indonesia Sehat dan tidak akan disalahgunakan. Ke depan, Dr. Syafira berharap lebih banyak orang tua mendukung program seperti ini. Edukasi kesehatan sejak dini menurutnya adalah investasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan juga tangguh. Ya, pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan Esi ya, menemani Anda dalam program Halo RRI untuk kesempatan hari ini di hari Jumat 26 September 2025. Program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Esi pamit, sekaligus juga mengakhiri ya kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini, hari Jumat 26 September 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterlaluan kamu menggoda, merayu cintaku.